Buat teman-teman yang menginginkan bibit kelapa sawit, ini dia profil kita. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera petani dimanapun Anda berada, petani sawit khususnya wilayah Murata Sejahtera. Kita mulai mempersiapkan beberapa jenis varietas KKS unggul yang saat ini ini yaitu daripada DXP Damimas dari perusahaan Damimas Sejahtera. Insya Allah sore ini kita akan kupas habis masalah KKS unggul, karena untuk petani jangan sampai salah dalam memilih bibit untuk kedepannya. Kita sekarang bersama senior kita, ini bersama Mas Priadi, owner. Maklum Mas, YouTuber pemula. Jadi cuman, tapi bukan berarti abal-abal ya. Jadi bukan berarti abal-abal Mas. Tengok Bibitan kecil aja masih kita rawat. Gimana nih Mas Priadi solusi untuk kedepannya ini masalah KKS unggul ini gimana Mas? Yang jelas kalau kelapa sawit itu kan investasi jangka panjang selama 25 tahun. Ya. Jadi karena jangka panjang tersebut, kita pastikan bahwa yang kita tanam itu adalah bibit unggul, bibit berkualitas. Benar. Karena apa? Karena selisih produksi antara bibit unggul sama tidak unggul itu sangat signifikan. Yang mungkin sekali panen 100 nyampe 200 kilo. Tengok ke kamera ya, 100 sampai 200 kilo setiap kali panen misalkan ya, kurang lebihnya. Sedangkan kita kelapa sawit itu kan sekitar 25 tahun. Jadi karena kita 1 bulan 2 kali panen ya, sehingga sekitar 50 kali putaran, 50 kali panen ya. Nah 50 kali panen, selisih produksi antara bibit unggul sama tidak unggul sekitar 100 nyampe 200 kilo kan gitu ya. Nah berarti sekitar anggaplah paling kecil lah 100 kilo lah sekali panen. Berarti 100 kilo sekali panen kali 50 kali panen, jadi sekitar berapa Mas Said? 5 ton ya kan? Sekitar 5 ton ya, kurang lebihnya. Sedangkan saat ini buah kelapa sawit TBS harganya hampir tembus 3.000 untuk yang keliling atau ngampas. Kalau di pabrik mungkin bisa tembus 38. Ya. Ada mungkin sampai saat ini karena turun mungkin 35 lah. Seperti itu. Nah, jadi dengan selisih produksi yang lumayan jauh sekitar 5 ton tersebut. Kameraman. Ya, ini masih berlanjut dalam tanya jawab mengenai masalah KKS unggul dengan Bapak Priadi. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana solusi masyarakat saat ini dalam memilih bibit yang berkualitas unggul? Gimana ini pendapat Bapak Priadi ini? Ya kalau solusinya itu kan kalau kita perkebunan, apalagi perkebunan kelapa sawit, itu kan sudah bisa dijadwalkan atau sudah diatur lah sebenarnya sedemikian rupa, dari mulai persiapan bibit, persiapan modal, persiapan pupuk, persiapan pembukaan lahan dan lain sebagainya. Termasuk butuh tenaga berapa untuk proses penanaman, untuk lahan berapa hektar, semua itu sudah jelas kalau kita berbicara tentang perkebunan, apalagi perkebunan kelapa sawit seperti itu. Oh seperti itu ya Pak. Terus sekarang saat ini banyak petani itu kadang mereka tidak melihat kondisi sekarang banyak sekali masalah KKS abal-abal. Intinya kan mereka banyak sekali yang memperjualbelikan bibit
itu secara bebas. Ya. Itu gimana Mas untuk mengenai masalah solusi petani saat ini itu biar percaya, biar tahu mana KKS asli resmi dari balai ataupun KKS yang dijual di online kayak Shopee, Lazada yang seperti itu. Sebenarnya sampai saat ini pun apa namanya, kita sudah komunikasi dengan pihak salah satu produsen bibit bahwa tidak ada bibit kelapa sawit atau produsen kelapa sawit yang menjual secara online atau marketplace gitu loh. Semua jenis produsen kelapa sawit itu pasti menggunakan persyaratan-persyaratan. Sebagai contoh, persyaratan untuk pembelian kecambah itu adalah sertifikat tanah atau surat keterangan desa atau SKT kalau kita di kecamatan atau mana kan ada tuh SKT, surat keterangan tanah, dan dilampirkan KTP. Nah itu nanti tujuannya untuk pemberian sertifikat kecambah tersebut. Jadi kecambah itu ada sertifikatnya juga yang identitasnya berdasarkan KTP sama sertifikat tanah tersebut, seperti itu. Oh gitu. Supaya petani itu sekarang saat ini tuh petani khususnya wilayah Nipung sendiri kadang mereka sulit untuk mendapatkan KKS istilahnya KKS asli unggul. Mereka kadang istilahnya cari bibit abal-abal, itu maksudnya bibit yang cabutan. Itu gimana Mas? Supaya mereka tuh percaya kalau memang pembibitan asli, pembibitan toko dua darah ini membuktikan bahwa KKS yang kita yang Bapak Priyadi ini perjualbelikan ini bibitnya resmi dari balai. Silakan Bapak. Ya kalau seperti itu kita kan tidak bisa istilahnya membatasi ya, membatasi dalam arti orang lain untuk memperjualbelikan bibit abal-abal atau palsu kan seperti itu. Nah cuman kita hanya bisa membuktikan atau merekomendasikan bibit kita itu adalah bibit unggul dengan cara membuktikan sertifikat tanah sertifikat kecambah dan bukti transfer kita juga kita kumpulkan seperti itu. Gitu. Jadi bukan serta-merta kita itu bibit kecambah kita pesan sekarang besok datang, tidak. Kita juga melengkapi persyaratan-persyaratannya seperti itu. Karena selama ini yang saya tahu ketika belum di Nipung ini belum ada tenar pembibitan, itu mereka kan orang-orang awam belum tahu bagaimana KKS yang bagus itu. Mungkin sebagian masyarakat sudah tahu, mereka yang sudah kerja di Longsum ataupun yang di perusahaan-perusahaan yang lain. Mungkin dulu terkenalnya Longsum saja di area Nipung sekitar tahun berapa gitu kan. Itu supaya mereka saat ini memperkenalkan produk-produk dari beberapa perusahaan yang ada di Indonesia, masalah KKS langsung dari beberapa balai itu. Untuk saat ini Mas Priyadi itu memperkenalkan jenis apa? Untuk saat ini kan yang sudah kita semai itu ada 3 jenis. Pertama jenis Damimas. Damimas itu produksi dari Damimas Sejahtera atau Sinarmas Group. Nah di Damimas itu kategorinya pelepah panjang. Pelepah panjang itu biasanya 1 hektar itu bisa mencakup sekitar 135 batang. 135 batang dengan jarak tanam sekitar 9x9 seperti itu. Kurang lebihnya lah. Nah, yang kedua itu kita menggunakan bibit kecambah yang PPKS Simalungun. PPKS Simalungun itu kategori pelepah pendek. Pelepah pendek yang tafsir 1 hektarnya kurang lebih 145 sampai 160 batang. Jadi jarak tanam itu 8x8 bisa atau 8x7,5 seperti itu. Terus yang ketiga itu SG5. SG5 itu kategori pelepah pendek juga. Kalau SG5 itu produksi dari Bina Sawit Makmur atau PT Sempurna seperti itu. Nah, PT Sempurna SG5 itu kategori pelepah pendek seperti itu.
untuk saat ini lagi menyemai berapa jenis ini, Pak? Ya itu baru 3 itu. Oh, baru Tiga, 3. 3 jenis bibit, 3 jenis varietas. Kemudian Oh, iya, iya. mudah-mudahan nih bulan ini itu ada 3 varietas juga yang akan datang. Ya. Itu pertama dari Mas lagi kita pesan. Yang kedua itu jenis varietas ASD Bakri Temba varietasnya. Nah, Iya, iya. Temba itu kategori pelepah pendek. Karena di sini kan seperti tembak kayak gitu kan, menurut Asing. masyarakat sini kan asing, masih Ya. baru. Kadang mereka bertanya, ini mereka setahunya kan yang di sini itu biasanya untuk wilayah Bumi Makmur itu biasanya orang mengenalnya bibit BL ataupun yang dinamakan longsum kan, entah itu BL1, BL seterusnya 7 atau semiklon. atau semiklon. Mereka tahunya seperti itu. Ya. Nah, yang penting itu bukan varietasnya. Ya. Yang penting itu adalah unggulnya, aslinya, resminya gitu loh. Nah, kalau misalkan di Indonesia saat ini itu Ya. ada sekitar 19 jenis bibit kelapa sawit seperti itu. Gitu. Jadi 19 jenis bibit ini itu sebagai pilihan. Ya. Nah, pilihan bibit yang harus kita semai atau kita tanam. Nah, apapun jenis bibitnya, insya Allah selama itu unggul dan asli itu bagus gitu loh. Oh, gitu ya. Ya, tidak akan mengkhianati hasil lah seperti itu. Jadi solusi untuk masyarakat khususnya wilayah terdekat Muratara yaitu di Nibung sendiri itu gimana Pak kedepannya nanti supaya mereka itu tahu bibit mana yang bibit unggul ataupun bibit yang dikatakanlah sekarang itu bibit mariles ataupun abal-abal, itu kedepannya gimana untuk solusi masyarakat ini Pak? Ya, kita sebagai pembibitan dua darah, Ya. kita hanya bisa memberikan edukasi Ya, atau benar. pembelajaran atau pemberitahuan atau sharing lah, sharing Ya. season saat kita ada perkumpulan atau saat kita bertemu kawan Ya. atau olahraga bersama atau ketemu di pasar atau di mana, di warung atau dimanapun lah, kita hanya bisa memberikan informasi atau sharing pengetahuan tentang bibit-bibit unggul. Nah, kembali lagi kepada petani, kita pun tidak bisa memaksakan kehendak bahwa petani harus menggunakan bibit unggul, harus dipaksakan. Kita nggak bisa juga gitu loh. Cuman semua itu tergantung dari keinginan dari petani tersebut. Gimana Bapak pengalaman Bapak sebelum Bapak membuka istilahnya pembibitan sendiri yang dinamakan sekarang itu dua darah pembibitan, itu pengalaman Bapak ketika Bapak berada di perusahaan apa Pak? Ya, nggak usah disebutkan kalau itu. Oh ya, perusahaan, pokoknya di salah satu perusahaan ternama lah. Itu bagaimana pengalaman Bapak di situ kerjanya? Maksudnya mereka kan tanam bibit-bibit benih asli kan, kalau perusahaan kan udah pasti. Itu dari pengalaman itu kan Bapak mungkin pengen membantu masyarakat lah intinya. Akhirnya pulang dari perusahaan, sekarang cuti, kita buka pembibitan. Itu salah satu masuk potensi anak muda yang memang membangun, istilahnya kita bukan seakan-akan mencari keuntungan. Itu benar apa Mbak? Enggak Pak? Ya, kalau secara pribadi saya itu kan membuka pembibitan kelapa sawit itu bukan serta-merta kita mencari keuntungan. Benar. Adalah karena kita udah pernah bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit, kita menunjukkan kepada masyarakat, kepada petani, ini loh bibit unggul. Kita harus nanam. Kenapa? Karena bibit unggul itu pengaruhnya di produksi jangka panjang. Gitu loh. Jangan nyampe kita itu istilahnya ya maaf ngomong dibodoh-bodohi lah sama maklar-maklar yang tidak bertanggung jawab. Ya mudah-mudahan pembibitan kedepannya, pembibitan kita insya Allah menjadi salah satu pembibitan besar, pembibitan pilihan untuk di wilayah Muratara, khususnya di Bumi Makmur, Kecamatan Nibung, dengan lokasi Blok B6. Mudah-mudahan kedepannya nanti masyarakat lebih tahu, lebih jeli dalam mencari KKS unggul ataupun bibit siap tanam
untuk Bapak Priyadi sendiri mungkin sudah saat ini mulai mempersiapkan bibit-bibit yang kedepannya nanti insya Allah sudah siap tanam. Ya mungkin masyarakat untuk wilayah Muratara sendiri bisa cari langsung datang ke lokasi Bapak Priyadi. Ya, sekali lagi kepada petani kelapa sawit dimanapun berada, saya menghimbau agar apapun ceritanya tidak ada untungnya lah untuk menggunakan bibit abal-abal. Kenapa? Karena pengaruhnya adalah di produksi jangka panjang, investasi. Yang merasakan produksi itu bukan yang nanam, karena yang nanam itu hanya sebatas nanam. Yang merasakan itu adalah anak cucu ke depan gitu loh. Mungkin kalau produksi 5 tahun 10 tahun mungkin nggak kerasa, kalau udah 15 tahun bagus-bagusnya produksi, itulah yang dirasakan gitu loh. Nah, makanya disinilah kita sebagai pembibitan dua darah memberikan alternatif berbagai macam varietas jenis kelapa sawit dan berbagai usia yang kita tanam. Usia itu tergantung ekonomi kemampuan masyarakat. Kalau misalkan masyarakat tidak mampu atau ekonomi menengah ke bawah, ya beli bibit yang masih di prenisuri atau kolibet kecil atau kecambah seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meringankan biaya. Sekali lagi persiapan untuk perkebunan kelapa sawit itu sudah bisa dihitung dari mulai pembibitan nyampe produksi nyampe manen, semua sudah bisa dikalkulasi. Gitu ya. Ya terima kasih Bapak Priyadi, semoga kedepannya nanti kita sama-sama membesarkan bibit kita ini dengan baik, dengan ya seperti kita halnya kita ibaratnya merawat dengan baik supaya bibit ini tuh nanti kedepannya lebih bagus lagi. Amin. Amin. Ya demikianlah untuk